Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini Ibu ucapkan terima kasih ya kepada teman-teman semua yang telah hadir pada sesi konseling kali ini. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Ibu sebagai guru BK pengampu kalian terutama di kelas 12 ya. Mungkin teman-teman juga sudah mengetahui Ibu, yaitu Ibu Nadila ya. Nah, sebelum kepada sesi konseling intinya, Ibu di sini meminta untuk dari kalian memimpin doa. Boleh? Mau sama siapa? Sama saya, Bu. Boleh, silakan. Sebelum kita memulai sesi konseling hari ini, kita berdoa dalam hati. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa dicukupkan. Terima kasih ya sudah memimpin doa. Baik, sebelumnya di sini Ibu izin bertanya, apakah kalian sudah mengikuti sesi konseling sebelumnya? Belum, Ibu. Baik, karena kalian belum mengikuti sesi konseling, di sini Ibu akan menjelaskan ya kenapa kalian dikumpulkan di sini. Yaitu di sini kita akan melakukan konseling kelompok, di mana konseling kelompok ini tuh merupakan proses pemberian bantuan kepada sekelompok individu oleh seorang konselor atau guru BK, di mana di dalamnya kita saling berinteraksi dalam suasana kelompok untuk mengatasi masalah dan mencapai perkembangan yang lebih optimal. Nah, di dalam sesi konseling kelompok juga ini ada yang namanya asas-asas. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan, di mana kita harus bisa menjaga rahasia apa yang diutarakan pada sesi konseling ini. Yang kedua ada keterbukaan, di mana kalian jangan ada keraguan ketika menyampaikan masalah. Dan yang terakhir yaitu ada kesukarelaan, di mana kalian datang ke sini itu tidak ada paksaan. Lalu di sini Ibu izin untuk bertanya, kita akan melakukan sesi konseling selama 30 sampai 60 menit. Apakah disepakati? Sepakat, Bu. Baik, terima kasih ya. Sebelum daripada itu, di sini kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu ya, dan sambil saling mengenal juga. Untuk ice breakingnya yaitu yang tepuk-tepukannya udah tahu, misalnya Nadila. Terus sebutin cita-citanya, misalnya guru. Gitu. Udah paham? Paham, Ibu. Oke, kita mulai saja dari sebelah sini ya. Boleh, silakan. Guru. Baik. Bella. Artis. Ciso. Pengacara. Alek, artis. Umar. Pancing. Fadil. Guru. Jenny. Artis. Selin. Psikolog. Oke, terima kasih ya. Semuanya berarti sudah saling mengenal dan sudah semangat juga. Oke, kita lanjut ya ke sesi inti, di mana kita di sini akan melakukan konseling kelompok. Dan di sini topik yang kita angkat yaitu karena kalian sedang berada di kelas 12 dan sedang kebingungan tentang karir, maka dari itu boleh kalian untuk mengutarakan permasalahan terkait kecemasan atau kebingungan akan karir kalian setelah lulus dari SMA. Boleh, silakan untuk menyampaikan permasalahannya, dimulai dari sebelah sini. Bu, mungkin sama aku saya lagi merasa bahwa saya itu merasa takut gagal ya Bu atas pilihan yang sedang saya sedang saya bayangkan sekarang ya Bu. Oke, berarti masih kebingungan ya terkait karir. Boleh selanjutnya? Kalau aku takut ini sih, takut memilih jurusan antara kedokteran sama perencanaan. Baik, berarti sama ya, masih belum bisa memutuskan. Boleh dilanjut? Kalau saya sih, Bu, takut gagal juga, gagal dalam menggapai cita-cita saya jadi guru. Oke, takut gagal ketika memilih karir guru ya. Iya, betul. Boleh dilanjut? Kalau saya bingung, Bu. Terus kalau misal milih jurusan itu jadi takut gagal gitu. Oke, berarti sama ya seperti ini. Lanjut, boleh? Kalau saya, Ibu, takut saya tuh pilih jalan yang salah seperti itu, kayak mau pilih kerja, menikah, dan kuliah. Baik, berarti takut memilih jalan yang salah ya. Boleh dilanjut?
aku bingung waktu bisa antara masalah sama olahraga. Oke, berarti sama ya tadi kebingungan ya. Kalau aku pengen di luar negeri bu kuliahnya tapi nggak dikasih restu sama orang tua. Oke, baik, berarti ketidaksamaan persepsi ya dengan orang tua. Boleh yang terakhir? Mau ambil jurusan. Oke, berarti masih belum terbayang ya akan karir selanjutnya. Terima kasih ya teman-teman sudah menyampaikan permasalahan yang dialami oleh kalian. Di sini agar kita bisa memfokuskan permasalahan, boleh mau permasalahan siapa yang kita angkat dan kita selesaikan dan bisa mewakili dari seluruh permasalahan yang kalian sampaikan tadi. Mau permasalahan siapa? Jadi siapa yang mau kita angkat permasalahannya? Alex, Bu. Oke, baik. Alex, apakah bersedia? Ya, bersedia. Di sini Ibu izin bertanya ya kepada Alex. Boleh Alex untuk menceritakan lebih spesifik terkait permasalahan yang dialami oleh Alex? Kalau saya ibu takut kayak kadang saya suka takut ibu ataupun cemas gitu ketika memilih sebuah jenjang gitu loh untuk kedepannya itu untuk diri saya sendiri, karena saya pernah di masa lalu mempunyai trauma gitu ibu, salah pilih something gitu ibu. Jadi kayak ketika saya sekarang gitu di kelas 12 untuk yang lulus itu ibu, jadi kayak saya takut banget gitu loh hal itu terulang lagi gitu. Dan ketika rasa takut itu datang kepada saya sering melukai diri dan kayak malah bingung mau ngambil yang mana seperti itu. Akhirnya gak pernah saya ambil. Baik, jadi Alex ini tuh takut ya karena dilatar belakangi juga oleh masalah yang dialami oleh Alex. Lalu Alex itu ketika mengalami perasaan takut, apa saja sih yang terlintas dalam pikiran Alex? Kayak apa sih, rasa takut ibu, kayak misalkan di pikiran saya tuh kayak takut gagal, takut nanti dicaci maki sama keluarga, takut tuh gagal lagi lah gitu, terus takut kayak hal yang tidak saya inginkan itu terjadi. Baik, berarti Alex ini takut gagal ya terkait permasalahan yang dialami oleh Alex. Lalu ketika perasaan takut itu datang, apa sih dampak kepada diri Alex? Seperti yang tadi saya jelaskan kan Bu, saya menyakiti diri sendiri. Itu seperti itu. Berarti lebih ke menyakiti diri sendiri ya. Dan akhirnya saya gak ngambil keputusan semua itu. Oke, jadi malah stuck gitu ya dan tidak ada keputusan apapun. Lalu di sini Ibu izin bertanya, apakah ketika Alex memiliki perasaan takut atau gagal, tapi Alex berpikir gak masih ada peluang gitu ya untuk kedepannya atau bagaimana? Nggak tahu ibu, bingung, tapi mungkin ada peluang sedikit. Oke, berarti masih ada peluang ya. Sebenarnya ini tuh masih ada peluang ya ketika Alex merasa gagal, bahwasanya di luar sana itu masih ada yang bisa gitu ya untuk menyelesaikan permasalahan ini. Lalu di sini mari ya kita bantu Alex bersama-sama untuk menyusun pikirannya yang lebih rasional. Dimana di sini teman-teman juga bisa mengetahui ya bahwa tadi itu Alex mengatakan rasa takut dan juga gagal. Dan mungkin rasa takut dan gagal juga ini tuh teman-teman juga tadi ada beberapa yang mengatakan dan bisa mewakili juga. Nah, perlu diketahui ya teman-teman, di sini perasaan takut dan gagal ini tuh merupakan perasaan yang irasional. Dimana ini tuh perasaan yang sebenarnya tidak terjadi, tetapi itu tuh cuma difikirkan saja gitu oleh kita. Lalu kita itu sebenarnya bisa merubah pikiran-pikiran irasional ini tuh menjadi lebih rasional. Dimana ketika perasaan takut atau gagal ini kita rubah menjadi lebih rasional, yaitu dengan cara misalnya kan yang tadinya takut atau gagal. Nah, kita rubah bahwa perasaan takut atau gagal ini tuh merupakan bagian dari proses kita untuk menuju sukses, seperti itu. Jadi kita terima dan kita rubah pikiran kita menjadi lebih rasional, seperti itu. Apakah semuanya bisa memahami? Bisa, Ibu. Baik. Jadi ketika pikiran-pikiran irasional selalu muncul dalam pikiran teman-teman semua, teman-teman jangan khawatir gitu ya bahwa kalian itu bisa merubah pikirannya menjadi lebih rasional. Karena nah, masalah yang timbul dari diri kita ini tuh sebenarnya tidak ada. Jadi ini tuh disebut dengan belief, dimana kita tuh hanya membuat-buat saja pikiran itu, padahal hal itu tuh tidak terjadi. Jadi sebenarnya tidak akan terjadi sebuah masalah kalau itu tuh tidak dibuat-buat dan tidak
dipikirkan secara lebih jauh oleh kita gitu. Jadi kita bisa rubah pikirannya menjadi lebih rasional agar kita bisa mencapai semua itu. Seperti itu. Apakah semuanya dipahami? Bisa dipahami Baik. teman-teman. Nah, mungkin kalian sudah memahami ya terkait pikiran atau merubah pikiran dari rasional menjadi lebih rasional, dan kalian boleh terapkan ya dengan permasalahan-permasalahan yang kalian alami. Baik, di sini Ibu izin bertanya kepada teman-teman selain dari Alex ya, untuk memberikan pendapat atau langkah yang lebih rasional itu seperti apa? Boleh dari satu orang saja. Saya Bu, boleh. Yang karena itu saya tuh merasa takut gagal ya Ibu terhadap pilihan yang saya sekarang sudah tetapkan gitu ya. Mungkin sekarang tuh saya akan merubah pikiran saya gitu, tapi sebagai mungkin saya kan ragu juga ya Ibu ya, saya mengubah pikiran saya bahwa mungkin sekarang saya meragu gitu, tapi saya kelak akan, maksudnya akan sungguh-sungguh atau akan apa ya, akan lebih percaya diri gitu Bu, akan dengan pilihan yang sudah saya pilih. Baik, berarti yang awalnya pikiran irasionalnya takut dirubah menjadi rasional itu percaya diri. Seperti itu. Baik, terima kasih ya. Lalu alhamdulillah ya, di sini kita berarti sudah menemukan akar dari permasalahan kita, yaitu permasalahan Alex ini. Alex selalu berpikir irasional, yaitu perasaan takut dan gagal. Tetapi kita semua di sini sudah mengetahui itu tuh bisa dirubah menjadi lebih rasional, yaitu perasaan menerima dan merubah pikirannya menjadi lebih rasional dengan lebih percaya diri dan yakin kepada diri sendiri. Alhamdulillah ya, kita bisa menyelesaikan permasalahan ini dan teman-teman semua juga sudah mengetahui. Di sini Ibu izin untuk memberikan tugas ya kepada kalian. Boleh kalian untuk mencari informasi terkait jurusan yang diinginkan oleh kalian, lalu kalian boleh list potensi apa saja yang mendukung kepada jurusan tersebut, seperti itu, agar kalian lebih rasional dalam berpikir dan juga lebih percaya akan diri sendiri. Seperti itu, dapat dipahami? Bisa Ibu. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim ya, sesi konseling ini sudah berjalan dengan lancar dan Ibu lihat teman-teman juga memahami ya dan bisa membedakan antara pikiran irasional dan rasional. Sebelum kita tutup, Ibu meminta untuk refleksi dari satu orang saja. Boleh, silakan Mas Amsia. Dari saya Ibu. Silakan. Baik Ibu, kalau misalnya menurut saya Ibu, dari awal hingga akhir di sini yang saya dapat pelajari itu ternyata kita itu bisa memilih kayak situasi kayak tadi yang kita alami itu dasar takut kan itu merupakan emosi. Ya. Kalau misalnya kita bisa mengelola emosi itu kan itu kan pemikiran irasional. Itu kalau misalnya kita mencoba melihatnya dari kacamata yang rasional, maka otomatis itu bisa kita tuh bisa netral gitu, bisa menghadapi situasi itu kayak gitu. Baik, terima kasih ya. Sangat bagus sekali ya, berarti teman-teman semua sudah memahami akan konseling kelompok pada hari ini. Baik, terima kasih ya teman-teman yang sudah memahami dan juga mendengarkan dengan baik dan berpartisipasi dengan baik. Kita tutup saja sesi konseling kelompok pada hari ini. Jika teman-teman semua membutuhkan bantuan lebih lanjut, boleh kalian untuk hubungi Ibu dan nanti Ibu akan bantu kalian, seperti itu. Terima kasih ya semuanya. Kita tutup dengan ucapan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Baik, mohon maaf ya apabila ada perkataan Ibu yang kurang mengenakan ya, dan apabila ada perilaku yang salah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.